pada tema ini loh, tentang Yesus adalah utusan itu loh, bukan Allah. Itu temanya justru menurut saya benar itu. Karena Benar. ya silakan, gimana? Ya gimana Pak? Karena apa Pak? Karena menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar, Sang Bapa itu benar-benar maha segalanya gitu, untuk menunjukkan itu. Sehingga Sang Bapa atau Sang Sumber atau Allah itu mengutus firman-Nya untuk menjadi Allah, untuk menjadi manusia yang bernama Yesus. Jadi itu betul. Karena Yesus itu bukan Bapa itu, tetapi Yesus adalah Logos-Nya yang diutus untuk menjadi manusia, agar firman-firmannya itu didengar oleh siapapun, dan bukan siapapun, didengar oleh yang mendengarnya waktu itu, ya waktu menjadi manusia itu. Dan bahkan sebelumnya pun firman itu kan didengar bukan dari Allah langsung, tetapi dari firman-Nya itu. Begitu menurut saya, sehingga itu betul utusan untuk pada saat itu diutus untuk menjadi anak, menjadi manusia gitu. Iya. Berarti memang Yesus itu utusan ya, berbeda dengan Bapa yang mengutus dia ya Pak Yusuf ya. Iya, utusan atau perantara. Iya, perantara. Iya. Tapi Yesus itu punya dua pribadi, satu hakikat gitu. Pak Sinaga bentar dulu, gantian Pak Sinaga. Yaitu pribadinya sebagai manusia dan sebagai ilahi, dan bukan, pribadinya adalah sebagai manusia dan sebagai ilahi gitu. Yang sebagai manusia dan sebagai ilahi itu siapa Pak? Yesus itu sebagai pribadinya kan satu yaitu Yesus. Tapi Yesus itu punya dua hakikat, yaitu hakikat sebagai manusia dan hakikat sebagai Allah gitu loh. Nah, hakikat sebagai manusia karena dia benar-benar dilahirkan melalui perawan Maria, dan sebagai ilahi atau Allah adalah firman-Nya itu yang diutus untuk menjadi manusia. Sehingga firman-Nya itu menyampaikan semua firman sebenarnya sejak Sang Allah itu berkehendak. Oke, baik Pak. Oke, begini Pak. Kan tadi Bapak sudah sepakat nih, berarti kalau Yesus itu memang berbeda dengan Bapa, karena Yesus itu diutus Bapa. Kemudian tadi Bapak bilang Yesus itu ada kemanusiaannya dan juga keilahiannya. Iya, betul. Berarti dari sini saya bisa menghitung jumlah Tuhan yang dari Bapak sampaikan nih. Saya merasa ini ada dua. Ada dua Tuhan begitu. Tuhan Bapa yang mengutus dan Tuhan yang diutus begitu. Kalau hitungan sebagai manusia kan hanya satu. Kalau sebagai kita ketahui sebagai manusia, yaitu yang dapat dihitung adalah Yesusnya. Kalau firman kan tidak dapat dihitung. Oh, saya nggak bicarakan firman. Tidak bisa dihitung, tapi yang bisa dihitung kan kemanusiaan Yesus. Bapak itu Tuhan ya Pak ya? Bapak itu Tuhan. Bapak itu sang sumber segala sumber. Iya, Tuhan bukan. Kalau kami mengatakan Allah apa gitu ya, Tuhannya ya, Tuhan adalah Yesus. Bapak itu Tuhan bukan? Karena di bahasa Indonesia Tuhan itu kan dari kata kurios atau Tuhan gitu kan? Aduh dulu Bapak. Tuhan itu terjemahan dari kurios atau Tuhan segala Tuhan gitu kan? Sebentar izin Pak Yusuf juga noise ini. Mungkin Pak Sinaga mau masuk ya? Sebenarnya itu pertanyaan kamu tadi itu ada istilahnya arahan jebakan. Sebentar Pak Yusuf izin di mute dulu Pak Yusuf, soalnya noise juga Pak. Tidak ada salahnya menuhankan Yesus. Kenapa saya bilang begitu? Apapun bisa dia buat. Yang salah menuhankan alkohol, itu yang salah. Makanya tidak mengerti tentang apa itu Tuhan. Apa yang tidak bisa buat Yesus? Menghapus dosa bisa. Yesus itu segalanya utusan, bisa. Boleh saya tuhankan dia. Iya boleh, terserah. Bapak mau tuhankan Yesus terserah. Cuma di sini yang menjadi tema diskusi kita, Yesus itu utusan, bukan Allah. Nah, ini bagaimana itu Pak Sinaga? Apakah Yesus itu adalah Bapa? Jelas bagaimana? Silakan.
Itu Dikatakan di mana? jelas, dia sudah dijanjikan akan ada yang penyelamat penghapus dosa, sudah jadi diutus, akan ada diutus. Yesus Begitu yang jelas. Oh, jelas Tapi Yesus diutus. antara pengertian Tuhan bagi kamu dengan saya berbeda. Iya, aduh, Bapak Berbeda. ini terus Kamu itu kan kalau mencintai 50 laki-laki itu tidak menuhankan nafsu badan. Yang menuhankan bagi saya. apa kalau sih saya Bapak kok tunduk curhat, dan taat Pak? Kalau kepada istrinya keinginan mencintai 50 laki-laki nggak usah curhat di sini, Pak. Kalau istri Bapak kayak begitu nggak usah Yang curhat kau di sini. yang kau menuhankan Kita bahas tentang Yesus itu utusan, bukan Allah. Itu loh Pak poinnya. Bapak ini dari tadi pengen Tidak motong, salah, ternyata kok Yesus kayak gini adalah- kualitasnya Bapak. Makanya saya bilang tidak salah orang menuhankan Yesus. Iya, datanya dari mana Bapak? Kalau Yesus itu Tuhan, karena kalau Yesus itu datanya utusan, begini. ada datanya. Lihat. Yohanes 17:3, Jelaskan Yesus itu utusan. Di mana? Datanya begini. Karena pengertianmu itu Tuhan itu sama dengan Allah mukaan. Data Pak, data. Aduh, nggak nyambung nih orang kok ke pengertian. Kan gini loh, kan Bapak punya Bible, dibuka tuh Bible-nya, di mana data di situ Yesus Tuhan gitu loh Pak. Ngerti nggak ya artinya masuk dengan data Apa Pak? ayat di situ dikatakan Yesus Tuhan? Kenapa harus kamu tunjukkan? Maka saya bilang kamu saja Ini yang mengerti diskusi Tuhan. Bapak, ini diskusi Pak. Nggak usah sok-sokan. Kamu nggak mengerti Tuhan, kamu nggak mengerti Tuhan. Nggak usah sok-sokan itu. Bapak di mana Itulah datanya di kau dalam bilang. Bible? Maka Di saya mana bilang dalam kamu Bible tadi datanya Yesus itu tidak Tuhan mengerti Pak? kau tentang Pak. Kenapa ya kayak begini? Dari tadi sok pengen motong, kira lah dia pinter, punya data. Kok malah kayak gitu sih Pak? Ayolah Pak diskusi pakai data. Tadi saya sudah bilang kalau Yesus utusan jelas. Yohanes 17:3 itu salah satunya. Banyak sekali Yesus itu menyatakan dia utusan. Nah tapi kalau Yesus Tuhan, klaimnya Bapak dari Yesus mana? itu kan diutus toh tiba-tiba Dia diutus. datang. Aduh. Dengar. Nggak usah didengar Pak, data aja. Mana Data aja dia Tuhan jelas dari mana diutus. Pak? Tapi apa? Data Yesus itu Tuhan dari mana? Dengar, Yesus itu kan diutus kan? Diutus sehingga semua karena Yesus diutus semua pengikut-pengikutnya menuhankan dia kan itu. Iya datanya dari mana Bapak pengikut-pengikutnya itu menuhankan dia itu datanya dari mana? Datanya tidak tertulis. Maka saya bilang yang Oh nggak pengikut tertulis. Ngomong kayak dari tadi kalau nggak tertulis Pak. Jadi kau Ngomong tidak dari percaya tadi kalau bahwa- nggak tertulis berarti hanya cita-cita dan angan-angan belaka Bapak saja karena nggak ada data yang jadi tertulis. masa indah kau tahu bahwa Kristen menuhankan Yesus? Lah itu Bapak barusan ngomong Bapak menuhankan Itulah, Yesus. itulah Pak, itulah datanya, itu data yang real. Itu bukan data namanya, itu data hanyalah real. cita-cita dan angan-angan tanpa data, Pak. Gimana sih Bapak? Itu hanyalah cita-cita dan Saya angan-angan bilang yang tanpa sama data. kamu, saya bilang sama kamu, Yesus itu diutus toh. Ya udah diutus. Oke, Yang saya tanya diutus. Tuhan itu dari mana? Yesus itu Tuhan. Datanya Setelah mana? dia Nggak ada kan? diutus untuk apa? Jadi semua yang mengikut dia menuhankan dia, itu masalahnya. Makanya Kau itu salahkan toh. cita-cita dan angan-angan ya Itu sudah kalau yang nggak ada kau data. salahkan. Saya nggak nyalahin Utusan terserah itu, Bapak. Aduh, itu Pak yang terserah kau salahkan kan Bapak. sekarang. Terserah Yang Bapak kau mau salahkan menuhankan menuhankan akang bakso yang juga itu terserah Bapak. Nggak ada yang salah itu terserah Bapak. Yang kau salahkan menuhankan yang diutus. Yang Kan salahnya yang itu kau Bapak itu salahkan. ngomong diutus, ngomong itu Tuhan, tapi semua nggak pakai data. Itu salahnya Bapak. Bapak terserah mau nuhanin siapa. Cuma kalau kita diskusi itu pakai data, Pak. Gitu loh, Mas Pak. tidak ada data. Di depan matamu ada banyak gereja situ. Semua gereja Apa itu di depan menuhankan mataku Yesus. di sini adanya HP, adanya lotion, nggak ada gereja di depan mataku ini, Bapak jangan ngaco. Ngaco Bapak ini. Di depan mataku nggak ada gereja di sini. Memang kalau kau Tuhanmu itu nafsu, itu Tuhanmu. Tidak mengerti kau Tuhan. Tuhan saya Allah, Tuhan saya Allah, Pak. Tuhan saya Allah. Aduh. Dalilnya di dalam surat Toha Kalau Tuhanmu ayat 14. Allah. Udah. Kalau Tuhanmu Sekarang Allah, dalil itu Tuhanmu bisa Yesus kau nggak ada jawab. kan? Kata aku dulu. Halo Dikri. Halo. Dalil Tuhanmu itu Yesus nggak ada datanya nggak ada kan? Ya udah kalau nggak ada, nggak usah sok-sokan nanya Tuhanan saya. Tuhan saya. Sudah saya jawab pakai data. Dalil Tuhan saya, Yesus diutus. Ya Setelah udah diutus, berarti utusan, dia mengajar, bukan Tuhan. mengajar, Dalil dia mengajar, Tuhan nggak mengajar, ada mengajar, kan? mengajar. Maka Ya saya udah tuhankan guru dia. kalau mengajar. Guru mah Ustadz Arif juga guru, Bang Handi juga guru bahasa Indonesia. Tapi tidak tuhankan dia tuh, tidak saya tuhankan. Enggak lah, yang saya minta tuh mana datanya Yesus Tuhan? Nggak ada ya udah Pak selesai bicara ngomong udah nggak usah kemana-mana lagi kalau nggak ada data. Yang Udah jelas, selesai.
Selesai diskusi Pak kalau nggak ada data. Yang kau persalahkan diruminkan Nggak ada yang salahkan. Kok sadar gak kok salah? Aku nggak nyalain loh ya. Kok sadar kok salah? Terus kepala kau salahkan Kenapa? orang Kristen menuhankan Yesus. Siapa salahkan kau? Kok merasa salah? Kok merasa salah? Kasihan. Aku nggak nyalain kamu loh ya. Aku nggak nyalain loh. Kok merasa bersalah dia? Memang ya orang memang hati nuraninya itu kalau memang merasa salah tuh dia merasa tersinggung sendiri gitu ya. Padahal nggak ada yang nyalain. Apa salahnya? Gini, Pak Sinaga, diskusi itu Pak bukan modal congor dan imani saja, pakai data. Kan ada Bible-mu kau bisa pakai. Buka Bible-mu Pak, di mana Yesus tertulis, di situ tertulis Yesus Tuhan Pak. Nggak ada datanya Bang Andi. Ya kalau nggak ada data, Bapak mending ke sawah aja dulu Pak. Dia udah ngaku tadi nggak ada datanya. Itu hanya cita-cita dan angan-angan. Saya tunjukkan kau tetap bantamu karena bantamu. Ya udah, memang nggak ada. Nggak ada. Siapa nyalain? Kamu tadi udah ngaku kok nggak ada datanya. Itu hanya cita-cita dan angan-angan. Tidak ada data di situ bahwa Yesus, taruhlah saya akui kamu. Terus apa masalahnya sama kamu sekarang? Masalahnya itu orang yang diskusi sama saya bukan masalah sama saya, masalahnya di kamu. Kamu cuma ngomong nggak ada data. Kenapa masalah sama saya? Kenapa ya karena kamu cuma ngomong nggak ada data. Saya nggak nyalain kamu, menuhankan Yesus terserah. Cuma salahnya kamu itu bicara tanpa data. Kamu mau menuhankan Yesus terserah. Kamu menuhankan tetangga saya terserah. Kamu menuhankan tukang lalapan di depan rumah saya juga terserah kamu. Cuma di sini kita diskusi pakai data. Sekarang bahwa tidak salah menuhankan Yesus, kau sendiri juga sudah sadar. Loh, tidak salah. Kalau kau menuhankan Yesus itu terserah. Kalau saya Yesus di Islam sanggup berbuat apa saja, sanggup berbuat apa saja. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kau bilang itu sanggup berbuat apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kau bilang itu dia bisa berbuat apa-apa. Udah gila nih orang. Ya Pak ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Gimana Pak Yusuf, ini kok ada orang nekat menuhankan Yesus tapi tidak punya data gitu Pak Yusuf? Sebenarnya benar, Yesus itu ya juga sebagai Tuhan. Karena dilihat dari pemberian Sang Sumber diberi kuasa di dalam Matius 28:18 itu diberi segala kuasa di dunia maupun di surga. Itulah dia di Tuhan. Waduh, sebenarnya kurios. Bisa jadi dua Tuhan ini. Iya, Tuhannya dua. Berarti ada Tuhan yang ngasih kuasa, ada Tuhan yang masih menerima kuasa. Begitu ya Pak? Nah, ini perbedaan kami dengan Mbak. Karena Tuhan itu dari sisi kuasanya. Karena Tuhan itu kalau kami adalah jabatan yaitu kuasa. Kuasa dari mana? Dari Sang Sumber. Sang Sumber itu siapa? Ya Allah itu sendiri atau Bapaknya gitu loh. Sehingga lalu kok Yesus diberi kuasa karena apa? Dia adalah firman-Nya itu sendiri. Atau katakanlah anak yang tunggal itu atau firman Allah yang menjadi manusia yang tertulis dalam Yohanes 1:14 itu gitu loh. Karena yang menjadi rancu kan Tuhan dan Allah Bapa ini Mbak di Indonesia ini dan Malaysia. Sebenarnya Tuhan itu kalau diterjemahkan Tuhan malah lebih aman daripada Tuhan begitu. Terjemahan Tuhan kan belum lama itu. Dulu awalnya kan Tuhan gitu ya. Iya, karena kurios dia Tuhan. Iya, betul. Kalau Bapak itu udah nggak ada ambigu lagi. Bapak ditulis Theos ya Theos aja. Gitu. Sedangkan Yesus ini enggak. Kok bukan Theos? Bukan Theos. Kalau Theos kan nanti masih tetap Yunani. Ya memang Yunani kan. Arab, Kurios kan juga Arab Yunani, kan Theos Pak. itu apa? Kalau di bahasa Arab kan Theos itu apa? Aduh. Sesembahan Pak, ilah. Kalau di bahasa Arab kan Theos itu apa? Ilah Pak. Theos itu ilah. Nah, makanya kalau Kurios itu sayyid, tuan. Ya, kalau Theos diterjemahkan di Indonesia kan ya, Tuhan. Kalau diterjemahkan di Indonesia bisa Tuhan, bisa dewa. Allah. Loh enggak, Allah itu nama Tuhan saya itu Bapak. LAI ngambil. LAI Mbak, iya betul memang seperti itu. Inilah yang menjadi perdebatan. Sebenarnya kalau tetap Theos atau Kurios malah aman, tidak diperdebatkan gitu loh. Iya Karena Pak. Yesus itu benar-benar Logos yang menjadi manusia, yang diutus untuk menjadi manusia agar firman-firmannya itu dapat didengar dan juga dilihat begitu loh.
Itu Jadi ini Tuhan maksudnya dari, jadi maksudnya ada Tuhan yang diutus ya Pak ya? Tuhan mengutus Tuhan lain ini begitu. loh, Pak? Mbak, selalu besar, Tuhan, Tuhan Tuhan, kecil. Tuhan. Kalau Anda mengatakan Kurios, saya yes. Kalau Mbak mengatakan Tuhan, segala Tuhan, yes. Karena perbedaan Tuhan dan Allah Bapa beda. Allah Bapa itu sang sumber atau sang Bapa itu sendiri. Aduh. Tuhan Yesus adalah firman-Nya atau firman Allah yang Oke, diutus Pak. menjadi manusia. Pak, Itu loh, Mbak. Pak, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata Tuhan ya Pak ya, arti kata Tuhan itu adalah sesuatu yang diyakini, yang dipuja, yang disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Apakah Yesus itu masuk kriteria itu Pak? Apakah Yesus itu maha kuasa, maha perkasa? Kalau seperti itu bukan. Kalau seperti itu bukan. Itu bukan. Itu Bapa itu yang seperti itu. Oh, Tetapi Yesus itu satu pribadi punya dua hakikat, yaitu pribadi sebagai manusia atau anak manusia. Bang Handi, lanjut aja Bang Handi. Yesus, Ini kayaknya pribadinya harus... tetap Yesus. Sebentar, Tetapi Pak Yusuf. hakikatnya sebagai anak manusia dan Allah. Allahnya itu adalah firman-Nya itu, firman Allah itu yang menjadi manusia. Jadi Yesus adalah bentar, mumut das tuh. Bang Handi, monitor Bang Handi. Kenapa? Bang Handi aja lah. Oh, iya. Gimana sih Pak Yusuf? Maksudnya gimana nih Pak Yusuf? Ya, karena yang menjadi perdebatan kan Tuhan itu loh Bang Andi. Karena kalau tetap Kurios dan Theos menjadi aman, atau Tuhan Gini aja. Kalau Yesus gini aja, kita ke Pak Yusuf ke original teks aja deh. Yesus itu Kurios atau Theos? Iya. Yesus Kurios. Kurios artinya apa? Ya, Tuhan. Jadi Kurios itu Tuhan Bang Andi. Iya itu Tuhan. Kalau Theos ya. Tuhan. Boleh nggak Yesus disebut Theos? Ntar dulu. Pelan-pelan Pak. Boleh nggak Yesus disebut Theos? Dengarkan dulu Pak. Boleh nggak Yesus disebut Theos? Yesus biasanya ditulis itu anak Theos gitu. Enggak, saya tanya, Yesusnya boleh nggak diberi gelar Theos atau dia Theos? Tidak bisa karena dia itu firman-Nya Bang Andi. Ya udah kalau begitu terjemahan bahasa Indonesia yang mengatakan Yesus itu Tuhan berarti salah total. Mestinya di situ Tuhan. Setuju atau tidak setuju? Ya itu LAI ya Bang Andi. Saya tidak mengatakan setuju. Enggak. Kalau Kurios, gini aja deh. Kalau Kurios diterjemahkan menjadi saya Tuhan. Saya hanya meluruskan saja karena ini kan perdebatan. Pak Yusuf nggak denger sih. Kalau Kurios diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Theos. Iya. Salah atau tidak salah? Susah dia signalnya ini nih. Izin sebentar Bang. Ya, silakan. Tadi sempat gini Bang Handi. Jadi mengenai arti Tuhan gitu kan. Definisi Tuhan itu tadi sudah sepakat bahwa Yesus itu tidak bisa disebut sebagai Tuhan karena Tuhan itu didefinisikan sebagai sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan dia menyepakati Yesus tidak bisa disebut sebagai sosok yang maha kuasa, itu hanyalah Bapa yang seperti itu. Gitu tadi Bang. Iya benar sih sebenarnya. Kalau Pak Yesus sebenarnya ini dia udah lurus, tapi dia kadang-kadang karena tidak mau menghakimi seimannya ya dia ngambil netral. Tidak punya pendirian dia. Pak Yusuf jangan takut kalau sudah benar gitu. Katakan sejujurnya kan judul lagu itu. Jadi Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Bapa yang di surga yang Maha Kuasa. Jadi kalau ada terjemahan bahasa Indonesia mengatakan Yesus itu masalah ini terjemahan itu. Dia nggak dengar kita, susah. Ustaz kata boleh maju Ustaz. Silakan. Jadi silakan Bang Adi. Jadi diputuskan ya Yesus itu Kurios bukan Theos ya. Bukan, ya betul. Yesus adalah Kurios bukan Theos. Oke.
Jadi Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Iya. Oke, makasih. Itu ada kok Yesus repot. Tuhan segala Tuhan. Iya betul, setuju. Ya, Iya. Tuhan. Jadi Yohanes 13:13. Tulis kali itu di Wahyu kan Tuhan segala Tuhan. Jadi Yohanes 13:13 itu yang original tesnya di situ Phonete Kurios itu menjadi di Indonesia kau memanggil aku guru dan Tuhan itu salah terjemah, membuat Kristen ini menuhankan anak orang karena pengaruh